Oke ya, kali ini kita akan troubleshooting dengan D375 strip 6 dengan kode error DD13KA. Yaitu jadi errornya itu nggak mau shutdown, dipanjat-panjat shutdown itu nggak mau dia. Jadi speednya itu tetap pada di posisi atas. Itu kita bisa lihat itu yang di P itu, di bawahnya ada F2, tetap tidak mau naik turun, dia harusnya dia naik turun gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita di sini langsung coba cek ya, ditahan 4 pencet 1 2 3, nanti langsung masuk ke monitoring menu. Nah, kita cek abnormality recordnya dulu, dimana di ada mechanical sama electrical, kita pilih electrical. Nah, di electrical ada ini errornya, itu ada tanda merah E, itu setelah 01 dari 01 E dia munculnya si down. Nah, jadi ngomongnya si downnya disconnect, jadi ngomongnya tombol down ini enggak mau connect, error lah. Nah, kita back, terus kita cek tuh. Nah, itu speednya F2 dan R3 kan, kita turunkan coba jadi sampai F1 R1 lah. Nah, bisa dilihat sendiri kalau saat pencet down itu udah ada ini ya, perubahan pada monitor panelnya ya. Monitor panelnya tetap terbaca F2 dan F3, jadi dia tidak mau turun, makanya dia itu muncul error ini. Oke, lebih jelasnya nanti kita lanjut lagi pengecekannya. Oke, kalau melihat di manual, jadinya error ini ngomongnya adalah shift down switch disconnect, berarti yang ini tuh, ini berarti errornya itu shift down disconnect. Dia itu jadi ngomongnya antara NO dan NC untuk shift down itu sama-sama open, jadi ngomongnya switchnya ini posisi di tengah gitu. Nah, jadi ya ndak connect ke NO atau ndak connect ke NC, jadinya kontrolnya bingung. Ini harusnya itu connect salah satu, jadi NO atau NC, karena ada spring, jadi tinggal mainkan switch. Saat kita pencet ini itu kan sebenarnya ini switch ini nekan tetap melawan spring, jadi menghubungkan antara NO atau NC, jadi normalnya di NC. Nah, error ini muncul karena dia itu antara NO sama NC ini tidak ada yang connect, berarti kasarannya antara sini sampai sini, kalau kita urut ini controller nggak dapat inputan ini mau posisinya NO atau NC, makanya dia munculkan error itu. Terus problemnya dia itu pada yang mesin ya, shift down tidak dimungkinkan. Jadi untuk shift down itu tidak bisa diaktifkan lah, tidak bisa di unit, pasti akan kondisi unit pasti akan speednya tinggi terus, tidak bisa turun. Oke, untuk kita lakukan pengecekan bisa kita menggunakan ini signalnya, kita masukkan kode 40905 ada switch input 3. Nah, coba kita ini tolong connect dulu, masuk ke monitor panel dengan 4123, tahan, terus masuk ke monitoring. Berapa tadi itu? 40905 Oke. Nah, ini kita tahan. Nah, udah, kita bisa monitor di sini nih. Jadi dia tuh, nah ini tuh dia on off. Jadi harusnya itu ya udah, kalau nggak off on. Nah, ini kan tuh gerakannya, padahal nggak diapa-apain nih kondisi switch ini. Tahu
off on. Jadi enggak fix, harusnya itu on atau off kayak ini yang ini. Jadi ngomongnya ini SDNC, jadi dia itu down ini ya, ini S switch down normally close, switch down normally open. Jadi untuk ini switch down, ini yang switch up. Oke, sekarang kita cari kenapa ini kok bisa on off. Ada switch ini nggak diapa-apain nih, nggak diapa-apain. Contohnya nih, saya contohkan di switch yang nomor SD yang up-nya lah, up-nya saya mainkan ya, up-nya ini. Tuh, saya tahan nih, dia dari off ke on. Tuh, saya tahan yang up, switch up. Kalau saya lepas, dia akan berubah. Ini ke sini, ini ke sini. Errornya ini loh, tuh tiba-tiba on off dengan sendiri. Oke. Errornya untuk switch arti SDNC switch down normally close, yaitu on off sendiri, harusnya itu ngikutin dengan switch ini. Jadi kalau kita pencet down, dia itu dari off on gantian, tidak boleh ada kedua-duanya off. Kayak contohnya SUNC switch up NC, ini kepencet tek, saat tak pencet dia tuh berubah dari off ke on. Sekarang yang posisi off nya yang paling atas SUNC, saya tekan, saya lepas, pasti dia langsung on. Nah, seperti itu, errornya seperti ini. Kita cari. Oke, langkah pertama yang di shop manual. Jadi kita ada step 1 ini, kita ikutin aja. Jadi ngomongin step 1 2 3 4. Habis itu ini wiringnya yang diperintahkan. Yang pertama adalah, jika di kemungkinan pertama kerusakan adalah disconnect atau hot short wiring harness. Jadi dia itu putus kabelnya atau terjadi short antara plus dan minus. Caranya, prosedurnya adalah key switch posisikan off, key switch-nya di off posisinya. Terus itu disconnect konektor SFTD. Mana SFTD ini? SFTD berarti sebelum TL03, ini dilepas dulu, dilepas. Setelah itu starting posisikan on. Oke, kita lepas dulu lah yang ini, apa namanya, SFTD. Nah, ini apa, ini ada di dalam sini. Ini lepas di mounting buat kan pelan-pelan. Yang kuning dulu. Oke, nah sini. Terus yang hitam lepas sarung tangan. Hitam lepas. Oke, teman konektornya. Terus ini ada obeng plus. Coba obeng plus nih. Udah lepas. Nah, satu. Udah lepas. Ini tekan tadi. Nah, tekan obeng main enggak? Biar dia lepas. Obeng main lepas lah. Ini pokoknya lepas. Ya, tunggu dikit lah. Ini enggak apa-apa. Ini seret ini loh, gara-gara ini loh. Ini ntar bersihkan dulu. Loh, kotoran dulu. Sebenarnya seret tuh gara-gara ini aja. Tuh. Nah, nih lanjutin.
Nah, dikit lagi. Pakai apa yang kecil-kecil? Itu kah apa? Tang tang yang buat narik. Bukan gini. Nah, sip. Yes. Yang lebih luas bisa. Terus ini sama sini sebentar, ini sama sini. Nah lebih luas ya. Tuh nggak bisa ada ini ya, ada wiring di dalamnya. Ini konektornya udah kelepas ya, yang FTD yang di sini nih. Konektornya ini udah lepas ya, yang SFF, tapi di sini kayak gini barangnya, jadinya yaitu di apa, kasih lem, tidak bisa dibuka, harus kita akalin. Yang penting niatnya adalah pengecekannya ini kita putus sampai sini sama aja kan. Kita konektor ini tak cabut, nanti terus masukkan adapter, karena adapter tidak ada, kita langsung starting. Jadi ukur, jadi saat ini putus, diukur itu pin 4 sama 5 dan 6, 4 dan 5 dan 6 itu voltage-nya harus 7 sampai 11 volt. Jika 24 maka dia itu hot short circuit. Jika 0 maka ada yang sirkuit yang ke sini, yang dari sini ke arah controller, dia itu ada yang kebuka. Oke, kita lanjut. Ukuran yang ini, yang apa, 45 itu didapatkan 8 volt 7,9. Oke, ini yang merah sama volt. Berarti yang wiring hotshot ini aman. Sekarang kita langsung ke poin nomor 2. Oke, ini gerakan dikit aja. Coba di monitor panel. Coba. Tak gerakan dikit lagi. Nah, di sini. Udah. Kayaknya dari sini dia jadi ini penyok, ngegencet saat dia itu mekanismenya lever ini digerakkan turun sini, akhirnya dia merusak kabelnya di dalamnya sini. Kita membuat wiring dari sini, wiring baru sambungin ke sini. Oke, tekun, lurusin, lepas free kan agak digantung dikit, pasti nekuknya beda kan. Nah ini coba yang lepas tuh, coba ini nekuknya kan gini toh, nekuknya gini, ada ini, tapi enggak, kalau ini langsung nekuk. Kalau kabel yang bagus itu ya gini, coba tuh, dia melengkung kan, kalau tuh. Oke, langsung ternyata setelah kita bongkar ketemu tuh kabelnya itu sudah tinggal sebiji 2 biji aja, sisanya udah putus semua. Untuk itu langsung kita lakukan repair terhadap kabel tersebut biar jos. Ya, karena udah ketemu nih kerusakannya, langsung kita repair nih, kita sambung di sini juga. Terus kita perbaikin kabelnya, terus kita pasang di unit, nanti kita tes lagi unit fungsinya. Oke, sekarang kita tes. Tuh, kita tahan. Oke, tahan.
speednya ini dia akan naik, dia naik ini untuk atas naik. Kalau ini sekarang saya turunkan, tes tuh, oke, aman, clear ya. Berarti temuannya di sini ya, di kabelnya ini sini putus karena dia ini. Nah, jadi saat kayak gini, saat dia mundur, dia itu gesek si ininya, kejepit antara lever ini ke body. Nah, kabelnya si pelindungnya ini tidak mampu untuk melindungi, akhirnya sobek. Nah, akhirnya akibat sobek itu putus dalam dia. Nah, sehingga membuat unit ini kadang intermittent, tidak bisa turun. Jadi sudah terlanjur speed tinggi, dia tuh kadang-kadang intermittent karena ini kan kabelnya itu nggak putus penuh, jadinya kadang putus kadang nyambung. Makanya itu yang agak butuh effort, nyarinya lebih banyak. Oke, demikian, terima kasih.